Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruang Senyum. Kali ini kita akan membahas informatika tentang pemetaan permasalahan dan solusi dengan komputasi. Bersama saya, Retiva. Langsung aja kita ke materinya. Let's go! Kemampuan berpikir yang perlu dikuasai sejak pendidikan dasar adalah computational thinking atau CT. CT ini adalah proses berpikir untuk memformulasikan persoalan dan solusinya, sehingga solusi tersebut secara efektif dilaksanakan oleh sebuah agen pemroses informasi, seperti contohnya komputer, robot, atau manusia. CT sebuah metode dan proses berpikir dalam penyelesaian persoalan, tetapi harus menerapkan yang pertama itu harus dekomposisi dan formulasi persoalan sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Yang kedua, itu harus ada organisasi dan analisis data secara logis. Yang ketiga, representasi data melalui abstraksi dalam bentuk model dan melakukan simulasi. Yang keempat, ini ada otomasi solusi melalui berpikir algoritmik atau langkah-langkah yang terurut. Lalu ada identifikasi, analisis, dan implementasi solusi yang mungkin dengan tujuan langkah dan sumber daya yang efisien dan efektif. Yang terakhir, harus menerapkan pengenalan pola persoalan, generalisasi, serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke sekumpulan persoalan sejenis. Pemikiran komputasi adalah sistem pemahaman dan pemecahan masalah dengan cara logis yang dapat dimengerti oleh orang dan komputer. Ini adalah kemampuan untuk mengintegrasikan kreativitas dan wawasan manusia dengan kekuatan komputasi mesin. Berpikir komputasi adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya. Computational thinking melatih otak untuk terbiasa berpikir secara logis, terstruktur, dan kreatif. Karakteristik dalam berpikir komputasi itu yang pertama, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Yang kedua, mampu mengorganisasi dan menganalisa data. Yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Yang keempat, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma dan sumber daya yang efisien dan efektif. Yang terakhir, mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam mencapai kemampuan berpikir komputasi. Yang mendasar itu identifikasi, tentukan, periksa, tindakan, lihat, dan ideal. Yang pertama itu identifikasi masalahnya. Yang kedua, tentukan masalahnya. Yang ketiga, periksa pilihannya. Yang keempat, bertindak dalam sebuah rencana. Yang terakhir, lihatlah konsekuensinya. Mengevaluasi masalah, yang pertama mengklarifikasikan sifat suatu masalah, yang kedua merumuskan pertanyaannya, yang ketiga mengumpulkan informasi secara sistematis, yang keempat mengumpulkan dan mengatur data, yang kelima mensort dan meringkas informasi, yang terakhir mendefinisikan tujuan yang diinginkan. Mengelola masalah, yang pertama menggunakan informasi yang dikumpulkan secara efektif. Yang kedua, memecahkan masalah menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah diatur. Yang ketiga, menggunakan teknik seperti brainstorming dan pemikiran lateral untuk mempertimbangkan pilihan. Yang keempat, menganalisis pilihan secara lebih mendalam. Yang kelima, mengidentifikasi langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk mencapai tujuan. Lalu di sini juga ada pengambilan keputusan. Yang pertama itu memutuskan antara pilihan yang mungkin untuk tindakan apa yang harus diambil. Yang kedua, memutuskan informasi lebih lanjut untuk dikumpulkan sebelum mengambil tindakan. Yang ketiga, menentukan sumber daya atau waktu
pendanaan, staf, dan lain-lain untuk dialokasikan untuk masalah ini. Di sini juga ada menyelesaikan masalah. Yang pertama itu menerapkan tindakan. Yang kedua memberikan informasi kepada pemangku kepentingan lainnya, mendelegasikan tugas. Yang ketiga meninjau kemajuan. Lalu di sini harus ada meneliti hasilnya. Yang pertama itu pemantauan hasil tindakan yang dilakukan. Yang kedua mengkaji ulang masalah dan proses pemecahan masalah untuk menghindari situasi serupa di masa depan. Nah, di sini ada contoh computational thinking atau CT. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang dapat diambil itu mencuci pakaian ya. Di sini kita mampu melakukan identifikasi analisa dan implementasinya dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien dan efektif. Langsung aja kita ke contohnya. Nih, dimulai dari dekomposisi. Kita akan menentukan dan baru mengelompokkan apa saja yang proses yang akan dihadapi seperti memastikan hangernya atau gantungan ya, memisahkan pakaian dengan jenis sendiri, menyiapkan ember dan alat cuci, lalu proses mencucinya, lalu menjemurnya dan yang lainnya. Ini dalam bentuk dekomposisinya. Kemudian dari pengenalan polanya, dengan melihat pakaian yang akan dicuci pada saat memilah pakaian sebelumnya, kita akan menemukan banyak jenis pakaian yang menunjukkan bahwa dia layak dicuci dan yang tidak. Dimana dari sini kita akan melihat membuat prediksi seberapa deterjen yang akan dipakai atau air yang akan dibutuhkan. Nah, di sini dari pengenalan polanya. Kalau dari mencuci pakaian, kita bisa melihatnya dari pakaian tersebut masih bersih atau ada yang kotor banget, atau bisa juga ini pakaiannya luntur atau tidak gitu. Jadi berbagai macam ya. Di sini juga ada abstraksinya. Nah, di sini dalam abstraksi ini setelah menemukan pakaian mana yang kotor dan mengidentifikasikan pakaian menurut tingkat kotorannya, di sini menyatukan pakaian yang senada agar pakaian dengan warna yang lain tidak akan kelunturan. Nah, yang tadi saya bilang. Di sini juga memisahkan lagi luntur atau tidaknya. Nah, di sini diakhiri dengan algoritma. Algoritma itu kan kemarin langkah-langkah yang sistematis ya. Setelah mengikuti semua langkah di atas, kita akan mengurutkan pemecahan dari mencuci pakaian, yang kedua memulai memilih pakaian, lalu menyiapkan alat, lalu mencuci, memerat, dan yang terakhir adalah menjemur. Semua rangkaian di atas merupakan hasil dari cara berpikir secara komputasional. Dengan langkah yang sistematis akan lebih mudah dipahami oleh banyak orang. Selain dari itu, langkah-langkah ini juga dapat diaplikasikan pada masalah mencuci piring. Maka dari itu, dengan berpikir secara komputasional untuk memecahkan masalah sehari-hari akan membuat kita menjadi lebih sistematis dalam melihat penyelesaian masalah. Jadi, apapun dalam kehidupan kalian itu harus sistematis ya. Jadi, dalam menyelesaikan masalah kalian akan tahu solusi yang akan ditemukan gitu.